Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Bintang Sari, salah satu mahasiswa di Universitas Siber Asia di jurusan PJJ Akuntansi atau pelajaran jarak jauh akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak stres kerja terhadap kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan. Jadi ada tiga pokok nih. Jadi dampak stres kerja, dampaknya terhadap kepuasan kerja, dua, dan juga kesejahteraan karyawan. Oke, karena kita banyak yang dibahas, kita langsung aja ya. Nah, kita masuk ke latar belakang gitu. Kenapa sih mengambil tema itu? Karena stres kerja itu kan bukan lagi isu-isu yang eh, isu-isu yang jarang kita dengarkan. Itu sangat-sangat hal yang wajar gitu, hal yang sering kita jumpai gitu. Gitu di dunia kerja itu alasannya gitu. Sedangkan produktivitas perusahaan itu kan menuntut kita untuk konsisten gitu. Nggak boleh tuh stres-stres apa itu lah. Itulah yang kita angkat tuh. Kenapa nih bisa terjadi stres gitu ya gitu. Terus masalah yang dihadapi ini apa sih dari topik tersebut tuh apa gitu kan? Pasti kita yang fokusnya pertama kali adalah kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan itu sangat rentan gitu. Dan itu menjadi suatu masalah gitu. Masalah karena stres kerja yang berlebih itu membuat suatu perusahaan itu nggak mendapatkan profit yang maksimal dan itu berakibat kepada karyawannya gitu. Dan tujuan dari presentasi saya kali ini merupakan presentasi dari makalah yang sudah saya buat. Ini saya komunikasikan menggunakan PowerPoint sebagai pemenuhan tugas saya. Itu untuk menawarkan strategi apa yang bisa kita ambil nih. Gitu. Strategi apa yang bisa kita ambil kalau kita bisa mengelola stres ini baik dari organisasi maupun individu. Oke, kita mulailah pada apa sih itu stres itu. Stresnya secara teori itu adalah respon kompleks antara fisik dan psikologis terhadap tuntutan pekerjaan yang dirasakan melampaui atau melebihi kapasitas individu. Atau bisa juga nih, ketidakseimbangan antara tuntutan lingkungan kerja dengan kemampuan yang dimiliki karyawan. Bisa juga lagi gitu, menurut dari Lazarus dan Volkmann, stres itu muncul dari penilaian situasi itu. Penilaian situasi sebagai ancaman dan kurangnya sumber daya mengatasi. Oke, tapi sesungguhnya stres itu bisa kita artikan banyak hal gitu. Seperti apapun yang dialami di dunia kerja yang membuat kamu itu tidak bisa fokus, membuat kamu tidak bisa menyelesaikan masalah secara profesional di tempat kerja, tidak bisa memulai pekerjaanmu dengan baik, tidak bisa mengerjakan secara maksimal karena memikirkan ini itu. Nah, itu secara yang bisa kita terima lah. Stres kerja itu karena itu. Oke, kita masuklah ke kategori-kategori apa aja sih yang masuk ke dalam eh, yang membuat stres gitu. Pemicu stres itu apa sih gitu kan? Kita masuklah karena stresor organisasi. Jadi stres karena organisasi atau stres karena mungkin kegiatannya di situ itu adalah kegiatan organisasi di mana dia tidak terbiasa untuk organisasi itu. Ada juga lagi stres karena lingkungan kerja fisik, mungkin teman kerjanya itu tidak bisa diajak bekerja sama, atau mungkin teman kerjanya kurang profesional, atau mungkin teman kerjanya sukanya gibah. Kita eh, tidak bisa memikirkan itu ya. Itu salah satu mungkin yang kita terima gitu di lingkungan kerja gitu. Atau stres karena memang beban pikiran sendiri. Nah, dari stres-stres inilah apakah
apakah dari organisasi atau perusahaannya, atau dari lingkungan kerjanya, atau dari individunya gitu. Jadi tiga faktor itulah yang menyebabkan atau bisa jadi pemicu dari stres ini. Oke, kita bahas dulu nih, kita bahas dari stres organisasi. Faktor-faktor apa aja sih yang melekat pada organisasi yang membuat kita tuh stres gitu kan? Kita kan pertanyaan seperti itu kan. Nah, bisa jadi karena beban kerjanya berlebihan atau mungkin tidak sesuai, kurang sesuai dengan antara keselarasan antara gaji dengan beban kerja gitu. Kemudian kurangnya kontrol dari pekerjaan, mungkin em, antaranya pekerjaan ini salah kita salah apa ya namanya salah penempatannya atau salah gimananya, terus tidak ada dari diri kita tidak ada kayak namanya kan biasanya kita ada ini nih yang pertama dari yang urgent dulu kita kerjain nih baru nanti yang kecil-kecil baru menyusul gitu kan kita tidak ada kontrol gitu tidak ada strategi juga kemudian ada lagi antara konflik dan ambiguitas peran atau mungkin orangnya masih inilah kurang bisa berbaur atau mungkin masih kurang oh di pekerjaannya aku masih kurang ini aku gak nyaman nih atau ini masih ini gitu masih kayak bertanya-tanya gitu gitu entah pekerjaan ini dengan apa yang saya bidangi begitu seperti itu terus kurangnya dukungan sosial atau mungkin rekan kerja atau apapun lah itu kan gaya kepemimpinan yang tidak efektif seperti biasanya nih banyak-banyak nih orang yang kerja di kantor kayak ini pimpinannya terlalu otoriter nih terlalu tidak tidak bisa menerima pendapat dari bawahannya tidak mempertimbangkan baik buruknya tidak mempertimbangkan dampaknya gitu terus ketidaknyamanan pekerjaan gitu karena kayak pekerjaannya nih aku udah all out nih tapi masih aja nih kayak masih ada kayak oh nanti aku diperpanjang nggak ya kontraknya atau mungkin nanti kalau ada resesi ada inflasi ada apapun ada di perusahaan ada apapun masih kayak aduh aku takut di PHK dan sebagainya kayak gitu-gitu karena kurangnya fundamental perusahaan kayak terus ketidakadilan organisasi kayak perlakuan yang tidak sesuai ya. Oh orang itu tidak melakukan pekerjaannya dengan baik sedangkan kita melakukan kerja dengan baik oh dia yang dipromosikan karena jalur ordal gitu itu bisa jadi nih kemudian stres karena lingkungan kerja fisik atau individu mungkin seperti contohnya ya kan kalau lingkungan kerja fisik itu pasti yang kayak aduh di tempat kerja ini panas nih, jadi kita tidak bisa konsentrasi, kayak gitu lah contohnya. Atau mungkin eh, di situ udaranya nggak bagus, kayak udaranya nggak bersih, gitu, yang membuat kita tuh sakit, gitu. Kemudian resiko nih, kita bisa nanti kecelakaan kerja karena kurangnya K3, gitu kan. Kurangnya penerapan K3, kurangnya ini itu, gitu. Itu salah satu lingkungan kerja yang apa yang membuat stres lah ya kan pasti. Kemudian ada stres lagi namanya stres individu gitu ya kan. Ketidaksesuaian keterampilan kerja dengan tuntutan kerja. Jadi orang yang kerja di bidang katakanlah dia kerja di bidang accounting, tapi dia disuruh untuk coding gitu ya. Accounting dengan coding itu adalah dua hal yang berbeda, tapi dia belum pelajari. Jadi dia diterima di hal yang dimana dia belum pernah belajar itu gitu jadi itu merupakan challenge buat dia bisa jadi dia stres karena dia tidak bisa nih namanya tidak bisa sesuai gitu ya kan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan karena kita belum bisa gitu kan mau belajar juga kita posisinya udah dihadapkan dengan permasalahan masa kita mau belajar gitu kan baru mau belajar kita kan kayak tidak etis kita dibayar gitu situ. Kemudian adanya dampak stres kerja terhadap kepuasan kerja. Apa sih dampaknya gitu kan? Pasti kita mikirnya,
kita jadi seperti ini tuh kayak kayak oh kita stres dari stres yang aku sebutkan tadi, oh ada nih gitu, ada nih yang melekat pada kita gitu, dan dampaknya tuh apa gitu kak. Kayak dampaknya itu bermacam-macam ya, seperti tingkat tingkatnya itu ada kepuasan kerja, tingkatan seperti sikap positif individu terhadap pekerjaannya. Kayak stresnya itu membuat dia itu negatif ke pekerjaannya, kayak oh aku nggak mampu nih, aku ini ala ala gini gini gini, dia tidak bisa maksimal gitu ya teman-teman. Terus ada mekanisme stres yang mengikis kepuasan kerja, seperti kayak karena memang tadi itu sangat membuat kita kurang nyaman gitu, itu pasti kita kayak tidak termotivasi untuk bekerja, kayak mau berangkat kerja malas atau apa gitu ya kan. Terus ada lagi nih kayak munculnya emosi dan sikap negatif gitu, kayak frustasi karena aduh ini bukan bidangku gitu contohnya, kayak marah gitu, cemas, pesimis, bersalah gitu. Aduh kayak pasti ini kerjaanku nggak bener nih, pasti ini gitu kan. Terus ada lagi namanya deteriorasi hubungan interpersonal, itu seperti kayak mudah tersinggung karena beban kerja yang tinggi tadi membuat dia tidak bisa berpikir secara rasional gitu, atau konflik dengan rekan kerja dan atasan gitu. Jadi kita mikir nih, apa sih yang membuat apa ya, kayak stres itu bisa ber kayak berimpact gitu ke rekan kerja dan atasan, karena dia merasa kalau atasannya nggak peduli nih rekan kerjanya tidak sejalan dengan dia, seperti itu. Kemudian ada penurunan kinerja dan rasa prestasi. Jadi ada nih orang yang sudah menggebu-gebu, udah menunjukkan kemampuannya semaksimal mungkin, itu tiba-tiba menurun karena ya itu tadi, karena mungkin atasannya yang otoriter, yang tidak sesuai, yang seharusnya naik gaji tidak naik gaji, yang seharusnya dipromosikan tidak dipromosikan begitu. Kemudian lagi peningkatan niat untuk keluar gitu. Ini sering banget aku jumpai, karena apa? Karena memang pekerjaannya itu membuat dia stres gitu kan. Dan membuat dia tuh beralternatif mencari pekerjaan lain yang bisa menerima dia bisa berkembang gitu. Keinginan-keinginan seperti itulah. Oke, pasti kan stres kerja ini membuat karyawan itu tidak sejahtera, itu udah pasti, seperti kayak orangnya udah all out ini kerja gitu. Tapi karena saking jam kerjanya tinggi, mau dia lupa makan, ya kan? Ada kan teman-teman, mau lupa makan, jadinya apa? Sakit. Nah, itulah yang membuat kesejahteraan karyawannya menurun. Terus karena dia sakit, mungkin lagi ya kan, dia udah masuk kerja. Kemudian karena sakitnya ini belum selesai, belum sembuh total, dia tidak bisa fokus, sakit kepala. Ada lagi lah dia karena sakit kepala nggak bisa tidur gitu. Karena habis dia masuk dimarahin dan sebagainya gitu. Kemudian orangnya pasti kayak mudah capek, nggak bisa prima kerjanya kayak gitu. Kayak kita masuk ke dampak secara psikologis atau mental. Apakah mentalnya kena? Gak so, pasti, guys. Orang kalau udah masuk ke taraf stres di tempat kerja itu biasanya mentalnya kena, sayang. Jadi ya ini kecemasan atau anxiety atau serangan panik itu pasti kayak tiba-tiba dia merasa kayak waduh, kayak oh aku gimana ya, aku gimana gini, berlebihan sampai keringat dingin gitu ya. Terus parahnya lagi jadi depresi gitu, kayak udah kehilangan kehilangan seluruh jiwanya mau untuk kerja itu tuh nggak ada. Gimana, karena pikiran kerja udah malas, karena udah kayak tanggungannya tinggi, beban kerjanya tinggi, tapi tidak diapresiasi, tidak diberikan kesejahteraan gitu ya kan. Kemudian ada lagi nih, dan secara kelelahan secara profesional atau burnout gitu. Burnout itu sering dirasain beberapa Gen Z yang kerja gitu, karena apa? Mereka secara pribadi, Gen Z ini adalah orang yang ingin survive sebenarnya, tapi dikarenakan pekerjaannya itu bikin stres ya teman-teman, itu membuat mereka kayak aduh kayaknya enggak deh, aduh kayaknya enggak, kayak secara emosional kayak udah
enggak, aku nggak mau ngelakuin lagi, kayak nggak mau melakuin lagi gitu, kayak udah nggak ada nih rasa-rasa pengen aku tampil yang terbaik gitu, tidak mau, kayak ya udah gitu. Kemudian tahu lagi adanya nggak konsentrasi, itu udah pasti ya teman-teman. Kemudian penurunan harga diri, ya itu benar banget. Banyak hal gitu yang mempengaruhi mental, psikologis itu, jadi stay healthy. Kemudian lagi ada lagi dampak secara emosional, dari psikologis secara emosional, seperti bad mood gitu kan, nggak denger, nggak peka, kayak diajak ngomong mulai kayak a i u e o, kemudian mudah tersulut emosi, kayak gitu gitulah gitu. Ada lagi nih dampak stres kerja terhadap kesejahteraan karyawan, sosial dan personal gitu, seperti konflik dengan hubungan pribadi gitu kan. Sebenarnya tuh kadang ada beberapa pekerjaan atau perilaku Gen Z yang lucu gitu kan, ada gitu yang masalah percintaan mungkin ya dibawa ke tempat kerja habis putus gitu. Terus ada lagi nih orangnya kayak mulai introvert gitu ya kan, mulai dari situ kan ada aja gitu kan, karena stres kerja itu menjadi dia lebih kayak introvert, jalan keluar karena udah capek gitu kan. Terus ada yang lebih parah nih, kayak penggunaan zat-zat yang berbahaya seperti narkoba dan sebagainya gitu. Kemudian ada lagi nih, kayak karena dia sering kerja pulang malam, jadi kayak antisosial gitu, membuat dia kayak antisosial, kayak introvert aja gitu. Terus tidak bisa mengikuti yang biasanya aktif nih di bagian luar dan sebagainya gitu ya, enggak karena stres gitu, udah capek gitu, batinnya udah sampai gitu. Kemudian apa sih strateginya Kak kalau di tingkat organisasi gitu ya, caranya gimana gitu kalau kita mendapatkan perusahaan yang seperti itu yang membuat kita masih was-was gitu ya. Pertama, itu kalau kita di dalamnya, kita adalah orang yang membentuk perusahaan yang menjadi orang pentingnya. Itu kita desain ulang pekerjaan yang ergonomis dan budaya. Itu penting gitu, karena habit atau lingkungan kerjanya itu harus membuat mereka tertarik gitu. Jadi mereka tuh kerja tuh optimal gitu ya kan. Jadi jelas nih kamu kerjain cuma ini sama ini, tujuannya supaya ini. Jadi kamu bisa nih ngelakuin itu secara maksimal. Jadi nggak yang oh bantuin sana, bantuin sini, bantuin kayak aku kerjanya apa sih Kak? Kayak gitu-gitu. Kemudian lagi ada menciptakan budaya organisasi yang suportif atau seperti menerima tanggapan gitu ya kan. Menerima tanggapan dari bawahan kayak boleh nggak Bu, seandainya kita rekomendasi ini itu gitu. Diterima dengan baik gitu. Ini ada strategi-strategi lanjutan gitu. Kita bisa baca ini banyak banget strateginya, seperti kayak hmm, kita ambil secara ini aja ya, yang paling sering kita relate lah di kehidupan organisasi. Kalau seandainya program kesehatan dan kesejahteraan karyawan ini berjalan ya, seperti karena tadi tingkat K3-nya rendah gitu, kita kasih nih mereka pemeriksaan kesehatan rutin per bulan. Jadi kita tahu nih pekerja kita tuh kondisinya fit atau enggak gitu. Itu yang paling kita pokok utama lah. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan itu ada apa aja sih ya? Seperti eh, pelatihan untuk menjadi kepemimpinan atau manajer ini yang biasanya ada di mengelola bagian apa, kita ajarin nih gimana cara menjadi yang di atasnya, kayak mungkin dari yang karyawan jadi supervisor, jadi manajer kayak gitu-gitu. Jadi mereka nggak stagnan nih yang dipelajari dia, mereka ada keinginan lagi nih, oh kalau jadi seperti ini gajinya bertambah, tanggung jawabnya bertambah, ilmunya bertambah gitu, dan seru gitu. Kemudian ada lagi nih tadi karena mungkin karena kita tidak bisa mengatur waktu antara tugas yang mana harus kita ini, jadi kita ada planning atau planner gitu. Dibantu nih perusahaan membuat planning. Oh gini ini gitu, lebih terarah. Itu salah satu teknik-tekniknya ya. Mana ada lagi nih
strategi pengelolaan stres kerja tingkat di individu gitu ya kan. Sama aja sebenarnya individu itu bangun dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita merasa bahwasannya masih kayak oh aku sakit-sakitan kenapa, jadi individu harus tahu nih, kita sendiri harus tahu nih kurangan kita apa nih. Oh kurangan kita sakit karena mahal, jadi kita harus hidup sehat, kita harus makan yang bagus, makan yang bergizi, harus tidur yang cukup, jangan begadang itu. Kemudian lagi kita membangun um, interaksi dengan teman, dengan kayak teman-teman, kayak kelompok-kelompok apa gitu. Jaringan-jaringan apa ya? Jaringan itu kayak istilahnya apa ya? Kayak grup-grup apa gitu ya. Tujuannya membuat kita tidak terfokus pada hal yang membuat kita stres gitu loh. Gitu. Terus kalau memang kita udah stres tingkat tinggi dan memang tidak ada perubahan, kita jangan ragu nih ke psikolog gitu. Kalau memang tidak ada yang bisa membantu kita di lingkungan kerja dan teman atau keluarga, jangan ragu ke psikolog. Psikolog itu kita nggak sedang diintimidasi, tapi kita mencurahkan nih apa yang kita tidak bisa kasih tahu ke orang lain gitu. Oke, kita masuk ke kesimpulan aja ya. Dari banyaknya itu aku menyimpulkan bahwasanya stres itu isu sistematik yang konsekuensinya luas itu. Isunya tuh sistematik dari lingkungan, tempat kerja, diri sendiri itu sistematik, dari mungkin dari diri sendiri terarah gitu, memang dari kehidupan habit gitu kan. Kemudian tapi konsekuensinya itu gede seperti yang saya katakan tadi. Kemudian apa sih konsekuensinya? Seperti kepuasan kerja menurun, hubungannya memburuk dengan keluarga dan teman, kemudian ada lagi kayak menjadi kayak turun rasa kayak tidak percaya diri, pemalas kayak gitu gitu. Jadinya apa nih kalau udah seperti itu? Jadinya kayak mudah emosi, kayak kayak orangnya tuh merasa yang inilah paling susah lah di situ gitu. Kemudian yang dirugikan siapa nih? Pasti yang pertama organisasi dan individu, karena organisasinya rugi, individu pasti rugi gitu. Kemudian ada lagi pengelolaan stresnya, yaitu dengan penerapan semuanya yang strategis, dari mungkin pola hidup yang dari lingkungan yang strategis sesuai dengan apa yang um, kita pelajari. Kemudian ada lagi keharusan kita untuk tahu bahwa kita tuh kerja, jadi kita harus tetap prima gitu, profesional di situ. Apa sih saran-sarannya Kak? Saran bagi organisasi itu seperti lebih memprioritaskan kesehatan mental dan fisik, karena itu penting gitu. Karena yang bekerja adalah karyawan, jadi kita harus memberikan empati supaya karyawan memberikan yang sepenuh hati gitu. Terus kalau kayak bagi karyawan gitu kayak prioritaskan gaya hidup yang sehat, bukan gaya hidup yang tinggi gitu. Terus kenali diri sendiri supaya kita bisa mengatasi rasa stres kita gitu. Itu saja. Sekian pembahasan saya mengenai stres kerja ini. Semoga banyak yang terbantu, dan juga apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.